Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar SPMB UNESA atau seleksi mandiri di Universitas Negeri Surabaya. Apakah ada KIP kuliahnya atau hanya menggunakan nilai UTBK atau menggunakan jalur ujian tulis? Dan maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SPMB UNESA khususnya. Baik adik-adik, langsung saja kita sampaikan jadwal SPMB di program Sarjana dan Sarjana Terapan atau D4 di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 tahun 2023. Nah, perlu diketahui bahwa memang ada beberapa jalur, ada jalur non-UTBK, non-tes UTBK, kemudian jalur prestasi, kemudian ada TMU BK disabilitas juga. Nah, untuk saat ini yang saya bahas dan masih dibuka pendaftarannya di yang nomor 3 atau poin yang ketiga adalah TMUB Sarjana atau Sarjana Terapan. Artinya menggunakan jalur ujian tulis ya adik-adik. Nah, pelaksanaannya pendaftarnya di tanggal 4 sampai 13 Juli 2022, kemudian ujian tulisnya di tanggal 16 sampai 19 Juli 2022. Kemudian ada ujian keterampilan, tidak ada ujian keterampilan ya adik-adik. Kemudian pengumumannya di tanggal 23 Juli tahun 2022. Kemudian tata cara pendaftarannya sebagai berikut ya adik-adik. Yang pertama adalah informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui halaman simpenmaru.unesa.ad.id. Jadi adik-adik silakan masuk di simpenmaru.unesa.ac.id. Kemudian selanjutnya pembayaran melalui virtual account BTN dengan harga 300.000 untuk pilihan 1 prodi dan 400.000 untuk pilihan 2 program studi ya adik-adik. Kemudian biaya pendidikan ya, ini yang perlu saya sampaikan di video kali ini ya adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang penting terkait dengan biaya pendidikan untuk seleksi mandirinya. Yang pertama adalah calon mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dikategorikan menjadi 3 yaitu diterima dengan 1. Pembebasan sumbangan pengembangan institusi atau SPI dan uang kuliah tunggal selama 2 semester. Kemudian juga ada yang pembebasan sumbangan pengembangan institusi tetapi membayar uang kuliah tunggal. Kemudian membayar UKT dan SPI. Kemudian penetapan UKT untuk jalur non prestasi didasarkan data pengisian daftar ulang. Kemudian yang ketiga adalah besaran UKT dan SPI masing-masing prodi dapat dilihat pada lampiran. Nah, di sini bisa diindikasikan bahwa untuk jalur ujian tulis adik-adik akan menerima di poin yang C ya adik-adik, membayar UKT dan SPI, karena untuk yang jalur prestasi kan sudah lewat ya adik-adik. Selanjutnya adik-adik masuk di portal simpenmaru.unesa.ac.id. Di sini ada pendaftarannya, kemudian fakultasnya dan pengumumannya, daftar ulangnya juga sebagai sudah sangat lengkap ya adik-adik. Untuk fakultasnya contohnya ada semua fakultas, ada FIP, FBS, FMIPA, FISH, FT, FIO, FE sama PPS. Jadi ini sudah adik-adik bisa cek di sini, dengan catatan adik-adik memilih 2 program studi ya adik-adik. Jadi program studi maksimal 2 program studi, jika Saintek ya Saintek, kemudian IPS atau Sosum ya adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya yang ketika adik-adik nantinya mendaftar, kemudian adik-adik pembayarannya bisa hanya 1 bank ya adik-adik, yaitu BTN atau Bank Tabungan Negara. Bisa menggunakan mobile banking, ATM, dan menggunakan bank lain juga nggak ada masalah ya adik-adik. Kemudian adik-adik paling amannya adalah ke bank BTN terdekat. Kalau untuk yang mungkin susah sekali atau bingung adik-adik mendaftar melalui bank BTN, adik-adik bisa melalui bank ATM lain dengan cara pembayaran transaksi lainnya, kemudian transfer, kemudian di rekening bank lain, kemudian virtual account-nya ketika adik-adik mendaftar ya adik-adik. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah akan saya bahas seputar biaya kuliah di Universitas Negeri Surabaya ya Adik. Kemudian ada beberapa hal di sini. Kelompok non-tes itu berarti menggunakan jalur UTBK nasional. Kemudian dengan tata cara mengupload ini sudah berakhir untuk yang ujian tulis. Nah, di sini juga akan saya spill ya Adik. Oke, poin yang ketiga adalah kelompok tes masuk Unesa berbasis komputer atau TMUBK. Jalur sarjana dan sarjana terapan ya. 1. Jalur sarjana dan sarjana terapan ditujukan bagi peserta yang akan diterima melalui ujian tulis berbasis komputer. Materi tesnya adalah TKPA, Saintek maupun Sosum. Jadi di situ ada materi TPA sama Saintek sama Sosum ya Adik. Peserta boleh memilih 2 program studi Saintek maupun Sosum. Persyaratannya angkatan tahun 2020, 2021 dan tahun 2022. Peserta memilih program keolahragaan dan seni belum memiliki nilai portofolio dari LTMT wajib mengupload dokumen portofolio. Jadi adik-adik nanti kalau memilih jurusan portofolionya ada jurusan olahraga dan kesenian, adik-adik wajib mengupload dokumen portofolio. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk biaya ya adik-adik. Jadi untuk biaya pendidikan di program sarjana dan sarjana terapan di Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa ada kategori UKT. Nah, kalau untuk seleksi mandiri kategori 5, 6, 7, 8 ya adik-adik. Contohnya untuk jurusan BK atau bimbingan konseling itu di angka 4.120.000, kemudian 4.950.000, kemudian 5.840.000. Kemudian SPI-nya ada kategori 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini adik-adik tidak bisa memilih, ini nanti diverifikasi ketika adik-adik daftar ulang yang dinyatakan bukti penerimanya. Jadi kalau sudah diterima adik-adik daftar ulang, adik-adik akan muncul nominalnya ini dengan stepnya diterima, habis itu daftar ulang, verifikasi dokumen dan sebagainya. Dengan nominal SPI-nya paling murah adalah 15 juta, 25, 35 sama 35 juta ya. Lebih besar dari 35 juta tidak ada masalah. Jadi intinya di Unesa ini sumbangannya kalau misalnya mau lebih dari yang disampaikan di sini juga tidak masalah. Kemudian selanjutnya untuk jurusan saya contoh Fakultas Bahasa dan Seni FBS itu ini adik-adik bisa lihat kategori 5, 6, 7, 8, 4 juta, 4.800, 5.600 dan sebagainya. Kemudian di angka 20, 30, 40 juta untuk kategori SPI-nya ya adik-adik. Adik-adik bisa pilih sampai ke bawah. Untuk fakultas yang lain bisa fakultas matematika dan IPA itu jauh lebih mahal ya adik-adik, karena minimalnya adalah 5 juta, 6 juta, 7 juta, kemudian sama maksimal 9 juta. Kemudian SP-nya di angka 25, 35, 45 juta untuk jurusan FMIPA ya adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk fakultas teknik, nah ini juga lumayan mahal juga. Kemudian untuk fakultas olahraga juga semakin mahal juga di angka 40, 50 dan 50 juta ke atas ya. Kemudian juga ada fakultas ekonomi dan bisnis. Kemudian untuk program vokasi, jadi program vokasi itu banyak sekali, ada sekitar 10 ya adik-adik. Nah itu adik-adik yang ingin mendaftar di Unesa atau Universitas Negeri Surabaya. Dan untuk tambahan informasi, di Unesa tidak ada atau tidak mengakomodir peserta KIPK. Artinya adik-adik yang pelamar KIPK tetap membayar biaya pendidikan mulai dari SPP maupun UKT ya adik-adik. Silakan adik-adik sekali lagi silakan cari di spmb.unesa, kemudian pendaftarannya melalui simpanmaru.unesa.ac.id. Nah, kemudian nanti kalau pengumuman adik-adik bisa lihat di sini. Kemudian untuk pendaftarannya awalnya, nah adik-adik harus membuat akun seperti ini. Selanjutnya adik-adik nanti login dan ikuti langkah-langkah selanjutnya ya adik-adik. Tata cara pendaftarannya di sini pertama adalah akun pendaftaran website ini, memperoleh email dan verifikasi, kemudian memvalidasi dan klik dalam email, kemudian login, mengisi biodata, selanjutnya mengunci pendaftaran, selanjutnya membayar biaya pendidikan, dan selanjutnya setelah membayar biaya pendidikan itu mencetak kartu peserta. Nah ujiannya ini ujiannya di Unesa sendiri ya adik-adik, tidak bisa ujiannya online. Jadi adik-adik meskipun CBT, adik-adik ujiannya di
Universitas Negeri Surabaya. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.